Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelas 8 Kumaha Damang. Urang teraskan pengajaran bahasa Sunda dinten ayeuna. Tapi acana ulah hilap urang ngadoa ka Allah Subhanahu wa taala. Yuk urang baca bismillah sasarengan. Bismillahirrahmanirrahim. Urang lajengkeun siapkeun bukuna. Dinten ieu urang diajar ngeunaan paribasa jeung babasan. Paribasa jeung babasan. Kalau dibuka paket kalian bisa membuka halaman 87 ya. Tapi di sini Bu Lasmi tidak mengambil dari buku ini karena di sini bahasanya agak terlalu rumit ya. Jadi Bu Lasmi ambil dari buku referensi lain dan sudah disederhanakan bahasanya. Nah, anak solih di sini tentang paribasa dan babasan ya. Paribasa itu dalam bahasa Indonesia itu disebut peribahasa. Namun di bahasa Sunda itu peribahasa ya ada dua, ada peribahasa, ada babasan. Nah, paribasa jeung babasan teh mangrupakeun bahasa injeman atau bahasa kiasan atau bahasa sindir. Jadi peribahasa atau babasan itu merupakan bahasa kiasan ya, bahasa yang tidak memiliki arti yang sebenarnya. Maksudna malah mandar supaya nu diajak nyarita henteu karasa nyentug atau menohok. Jadi dimaksudkan supaya orang yang diajak bercerita itu tidak terlalu menohok bahasanya kalau menggunakan peribahasa atau babasan ini. Namun dia juga akan mengerti maksudnya, cuman tidak terlalu sakit hati ya kalau menggunakan babasan atau peribahasa. Kita lanjutkan. Nah, babasan dengan paribasa ini juga berbeda ya. Berbeda dalam bentuknya. Kalau babasan ini nyata basa sindir mangrupa kalimah pondok sarta ngandung arti injeman. Jadi babasan ini dia hanya terdiri dari dua kata saja, dua kata atau tiga kata gitu ya. Jadi lebih sedikit. Contohnya hampang birit, gede hulu, amis budi. Nah, ini maksudnya hampang birit itu bukan berarti birit itu belakang ya, bagian bokong, bagian pantat. Jadi hampang itu ringan. Jadi ringan pantat. Maksudnya bukan pantatnya yang ringan. Tapi ini perumpamaan atau ibarat seorang yang rajin begitu ya. Jadi mudah disuruh, gampang disuruh. Kemudian gede hulu itu artinya sombong ya, atau disebut juga adigung ya. Gede hulu itu sombong, bukan berarti gede hulu itu kepalanya yang besar, tidak gitu. Tapi itu perumpamaan bagi orang yang sombong. Jadi misalnya kalau dimasukkan ke dalam kalimat paraden mah jelemana teh gede hulu, berarti artinya si paraden itu artinya orang yang sombong seperti itu. Tapi kan kalau disebutkan paraden mah jelema sombong mungkin dia akan tersinggung seperti itu. Tapi ketika disebutkan gede hulu mungkin tidak terlalu tersinggung seperti itu. Kemudian amis budi. Amis itu manis, budi itu kebaikan yang manis, bukan seperti itu. Tapi artinya dari kata amis budi ini, dari babasan amis budi ini adalah orang yang mudah sekali tersenyum. Dia selalu ramah gitu ya, ramah, mudah tersenyum seperti itu. Jeung rea-rea deui dan sangat banyak sekali babasan dalam bahasa Sunda. Kemudian kita lanjutkan ke paribasa. Paribasa itu yaitu basa sindir mangrupa kalimah anu kecap-kecapna geus matok, teu bisa diganti ku kecap lain dina pasanganana. Jadi kalau paribasa ini dia lebih panjang strukturnya ya, kalimat-kalimatnya, kata-katanya, dan gak bisa diganti-ganti gitu. Misalnya nih contoh, cikaracak ninggang batu laun-laun jadi legok. Gak bisa jadi misalnya cikaracaknya diganti dengan cihujan. Jadi misalnya gini, cihujan ninggang batu laun-laun jadi legok. Nah, itu nggak bisa diganti seperti itu. Jadi tetap aja cikaracak ninggang batu laun-laun jadi legok. Nggak bisa juga diganti cikaracak ninggang kai laun-laun jadi legok. Nah, itu juga nggak bisa. Jadi harus seperti itu. Kemudian contoh yang lainnya, kaharep ngalah sajejeh katukang ngalah sajengkal. Nggak bisa juga diganti misalnya kaharep ngala sajejeh katukang ngala sadepa. Nah, itu juga nggak bisa misalnya, nggak bisa diganti-ganti ya.
Setiap babasan, setiap peribahasa atau paribasa memiliki artinya tersendiri. Nah, misalnya cikaracak ninggang batu, laun-laun jadi legok, artinya juga punya arti sendiri. Jadi pekerjaan yang misalnya susah, artinya nih ya, pekerjaan yang susah jika dilakukan dengan tekun maka akan berhasil dilakukan. Itu arti dari peribahasa itu. Kemudian peribahasa yang lain juga ada artinya yang lain lagi. Nanti akan bulas mister beberapa peribahasa dan babasan yang bisa kalian lihat dengan artinya ya. Nah, untuk contoh-contoh babasan dan peribahasa, kalian bisa lihat juga di halaman 88 dan 89 di buku paketnya ya. Ini adalah contoh-contoh babasan ya. Kamu tidak perlu memperhatikan. Nah, kalau di sini kan di buku tulis ada contoh babasan dumasar wanguna dibagi 3 contohnya. Babasan wangun rundayan, babasan wangun kantetan, babasan wangun prasa. Babasan wangun rundayan, contohna aya buntutna. Babasan wangun kantetan, contohna bear budi. Babasan wangun prasa, contohna bongkok meongen. Nah, kemudian ada lagi contoh babasan dumasar sumber babandinganana. Ini lebih kompleks lagi, tapi di sini Bu Lasmi harapkan kamu mengenal perbedaan antara babasan dan paribasa saja. Tidak perlu kamu menghafalkan berdasarkan wangun rundayan, wangun kantetan, atau wangun prasanya, karena ini akan sangat banyak sekali contoh-contohnya ya. Nah, jadi kamu cukup mengerti mana yang termasuk babasan, mana yang termasuk paribasa, dan apa artinya, itu saja. Itu contoh babasan ya. Nah, sekarang coba lihat nih, di sini ada paribasa. Paribasa di sini juga banyak, tapi di sini tidak ada arti dari atau maksud dari peribahasa tersebut. Nah, tapi di sini dibagi menjadi bagian-bagiannya. Jadi peribahasa itu ada yang isinya pangrujung laku ya. Kemudian ada yang isinya panyaraman lampah salah. Jadi maksudnya itu melarang perilaku yang salah gitu ya. Larangan gitu, yang peribahasa yang isinya larangan, peribahasa yang isinya anjuran. Pangrujung laku itu anjuran, melakukan sesuatu. Kemudian ada juga peribahasa wawaran luang. Kemudian ada juga yang termasuk paribasa ditilik tina gelarna gitu ya. Nah, itu kemudian juga ada bagian-bagian yang lainnya, ini ada sampai F ya. Nah, ini agak rumit gitu karena kan yang termasuk babasannya banyak. Tapi yang membedakan babasan dengan paribasa adalah bentuknya. Nah, jadi soalnya nanti kalau di ulangan misalnya ini, aya buntutna kaasup naon, babasan atau paribasa. Nah, termasuk paribasa. Kenapa paribasa? Karena dia hanya diwangun oleh 2 kata saja. Nah, kalau paribasa dibangun oleh bisa sampai 3 kata, bahkan sangat banyak seperti ini. Kaharep ngalah sajejeh, katukang ngalah sajengkan. Nah, paribasa mah para ranjang ya, kata-kata lamun babasan para rondok gitu ya, cuma 2 kata, kadang sakata, seperti itu. Itu yang membedakan antara babasan jeung paribasa. Berikut ini adalah contoh-contoh babasan ya. Jadi kamu bisa mengenalnya. Nah, ada yang pertama itu amis budi ya. Amis budi itu artinya hade budi atau akhlaknya baik, mudah senyum. Kemudian ada amis daging. Amis daging teh artina babari borok, mudah terkena penyakit kulit ya. Nomor yang ketiga atah anjang, yaitu langka nganjang. Nganjang di sini bukan nganjang apel ya, tapi jarang silaturahmi lah seperti itu. Kemudian ada ayem tengtrem. Ayem tengtrem teh artina senang hati atau teboga kasusah, teboga kasieun, teboga kahariwang, tidak punya rasa khawatir, nggak punya rasa takut. Itu namanya ayem tengtrem. Dan banyak lagi babasan-babasan lainnya, silahkan kamu baca, kamu pelajari. Terserah, boleh kamu tulis, boleh kamu ketik, itu terserah kalian ya.
Nah, intinya dipelajari karena nanti ketika ulangan akan keluar tentang babasan atau paribasa. Nah ini adalah contoh-contoh paribasa dalam bahasa Sunda. Paribasa yang ditandain silakan kamu hafalkan artinya, kamu lebih pelajari lagi ya sebagai bahan ulangan nanti. Baik, itu saja untuk pembelajaran bahasa Sunda pekan ini. Semoga dipahami, jangan ragu untuk bertanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.